Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bumi. Nabi Isa alaihi salam memiliki banyak mukjizat, bahkan sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Namun, apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah? Bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Dan mengapa umat muslim dilarang untuk menyampaikan ucapan Natal? Mari tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sejak lahir, mukjizat Nabi Isa alaihi salam telah nampak. Ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini pun telah diabadikan dalam Al-Quran. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa untuk mensucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah di banyak ayatnya bahwa dia menjadikan Isa sebagai putranya, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Quran Surah Al-Jin ayat 3. Allah mengabarkan bahwa dia maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh mengangkat seorang anak dari makhluknya. Sesungguhnya umat Kristiani telah berlaku lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuduhnya telah mengangkat seorang hamba dan utusannya sebagai anaknya yang mewarisi sifat-sifatnya. Karena ucapan mereka ini, hampir-hampir langit dan bumi pecah, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Quran Surah Maryam ayat 88 sampai dengan 93. Mukjizat lain dari Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Walaupun memiliki mukjizat, tidak membuat kaum Nabi Isa menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau ingin dibunuh. Lalu apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihi salam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku.
Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Namun kaumnya tersembunyi beriman, bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa, tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa padahal Nabi Isa selamat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Sa'id menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi, kecuali akan beriman padanya. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ats-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, Nabi Isa alaihi salam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. "Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku, lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Saya. Duduk, kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan, saya. Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan, saya. Lalu Nabi Isa mengatakan, baik, kamu orangnya. Lalu dia diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap orang yang mirip itu, dan langsung membunuhnya. Lalu mensalibnya. Mengapa Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 hingga 35. Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya, sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihi salam. Itulah kisah Nabi Isa dan awal mula dianggap sebagai Tuhan. Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa Nabi Isa adalah nabinya Allah, bukan Tuhan.
Dengan demikian para ulama sepakat bahwa mengucapkan Natal bagi umat muslim tidaklah boleh. Umat muslim yang memberikan ucapan Natal secara tidak langsung dianggap mengakui Yesus adalah Tuhan, yang berarti menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertentangan dengan prinsip La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, semoga kisah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.